Jangan menunggu ujian, diberikan masalah baru kembali kepada Allah. Jangan. Tapi gimana caranya? Saat kita sedang punya segalanya, pergunakanlah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semakin banyak harta kita, semakin dekat dengan Allah. Itu seharusnya. Semakin naik pangkat kita, semakin rajin ibadah seharusnya. Semakin banyak berzikir. Nah, ini kadang-kadang kagak. Semakin tinggi jabatannya, semakin banyak hartanya, seolah-olah semakin sibuk. Saking merasa diri orang paling sibuk, setelah sholat tidak mau berdoa, tidak mau berzikir, langsung keluar. Ini kalau menurut saya manusia paling sombong, Bapak Ibu. Manusia paling sombong. Merasa diri nggak punya waktu, setelah beribadat langsung pergi. Minimalnya berzikirlah agak beberapa kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi ja'alana fi rawdatin min riyadil jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abi Dhahra Fatimah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Allahumma anzil alaina rahmata wal barakata was salamah wal afiyata was sihhata alaina ajma'in ya Allah ya mujibas sa'ilin. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah Nabi yang agung, Nabi yang mulia, khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua cara Allah supaya kita sebagai hamba mau kembali menghadap kepada Allah. Mau kita berharap kepada Allah. Mau kita menyembah kepada Allah. Cara yang pertama disebutkan oleh Ibnu Athaillah adalah dengan cara ihsan. Dengan cara yang baik. Diberi kebaikan-kebaikan oleh Allah. Cara yang kedua adalah dengan cara imtihan. Diuji, diberikan permasalahan, diberikan ujian-ujian oleh Allah. Supaya kita mau kembali kepada Allah, mau menghadap kepada Allah. Sebagaimana kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Man lam yuqbil ilallah bilutfil ihsan, siapa orang yang tidak mau menghadap kepada Allah dengan kelembutan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah, sika ilaihi, orang itu akan dipaksakan menghadap kepada Allah bisalasilil imtihan, dengan rantai ujian dan permasalahan. Nah, itu kata Ibnu Athaillah. Jadi dua cara inilah supaya kita mau menghadap dan kembali kepada Allah. Cara yang pertama, cara ihsan, cara yang baik. Dengan cara diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah. Apa maksud diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah? Saat kita sulit minta bantu kepada Allah, ternyata dimudahkan. Saat kita punya masalah mengadu kepada Allah, alhamdulillah ada jalan keluarnya. Saat kita butuh, punya hajat, minta kepada Allah, ternyata ditunaikan hajat dan kebutuhan kita oleh Allah.
Akhirnya kita merasa saat itu Allah terus bantu saya. Sehingga kalau dia orang yang beriman, dia mengambil satu tindakan, muncul satu nilai dalam dirinya, saya nggak mungkin jauh dari Allah. Karena selama ini saya dibantu oleh Allah. Saat punya masalah, saya mengadu kepada Allah, ringan. Itu cara yang paling baik, cara yang paling mulia, dengan cara diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah. Diberikan harta yang banyak, sehingga dia bersyukur, saya nggak bisa jauh dari Allah. Diberikan jabatan, dia juga bersyukur, saya nggak mungkin durhaka dengan Allah. Ini cara yang baik. Atau cara yang kedua, apabila cara yang pertama ini tidak berhasil bagi kita, maka Allah akan mencoba dengan cara yang kedua. Apa cara yang kedua? Diberikan ujian. Diuji oleh Allah. Diberikan masalah-masalah dalam hidupnya. Kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Ketika kita sedang punya segalanya lupa pada Allah. Jabatannya tinggi lupa pada Allah. Hartanya banyak lupa pada Allah. Bisa jadi kalau Allah kepingin dia menghadap kepadanya, nanti diberikan ujian. Lagi sukses-suksesnya tiba-tiba bangkrut jatuh. Bisnisnya sedang laris manis naik daun karena dia jauh dari Allah diuji. Ternyata bangkrut gagal. Lagi kaya-kayanya tiba-tiba diberi masalah oleh Allah. Akhirnya hilang semua hartanya. Nggak ada apa-apa lagi. Ketika pada saat kita nggak punya apa-apa lagi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, teman yang dulunya banyak, teman ngobrol dulunya banyak, di mana-mana banyak orang yang mau berkawan dengan kita, karena kita punya jabatan, karena kita punya harta. Tapi saat kita sedang nggak punya apa-apanya, teman sudah mulai menjauh. Siapapun yang kita ajak ngobrol, sudah mulai nggak ada waktu. Ujung-ujungnya kita tinggal sendiri. Dan pada saat itu nggak ada pilihan lain. Baru dia sadar, mungkin inilah jalan saya kembali kepada Allah. Baru dia minta ampun, bertobat, kembali beribadat, memohon, menangis kepada Allah. Ini cara Allah sebenarnya. Karena kalau tidak dibuat seperti ini, kita tidak sadar. Ini cara Allah. Ketika kita tidak punya apa-apanya, maka kita kembali kepada Allah. Karena memang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada dasarnya kita dilahirkan nggak ada apa-apa, nggak punya siapa-siapa. Sampai diberi pakaian, diberi pekerjaan, diberi rezeki, diberi kehidupan, diberi istri, diberi anak, dan sebagainya. Itu pemberian Allah. Makanya semua itu kembali kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Lillahi yasjudu man fis samawati wal ard. Bagi Allah lah sujud apa yang ada di bumi juga apa yang ada di langit. Tau'an wa qarhan kata Allah. Ada kala dengan cara sukarela atau dengan cara terpaksa. Jadi semua itu kembali sujud pada Allah, beribadah kepada Allah, menghadap kepada Allah. Cuma ada kala orang yang menghadap kepada Allah itu sukarela dengan hati yang senang, dengan hati yang lapang. Ada kala cara terpaksa, nggak ada pilihan lain. Ini mau mengadu sama teman-teman sudah mulai menjauh. Mau minta bantu sama orang-orang yang teman-teman kita lalu, sama tetangga kita lalu, tidak bisa lagi. Akhirnya terpaksa kita kembali sujud pada Allah, minta bantu pada Allah. Itu kata Allah. Maka seharusnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan menunggu ujian diberikan masalah baru kembali kepada Allah. Jangan. Tapi gimana caranya? Saat kita sedang punya segalanya, pergunakanlah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semakin banyak harta kita, semakin dekat dengan Allah. Itu seharusnya. Semakin naik pangkat kita, semakin rajin ibadah seharusnya. Semakin banyak berzikir. Nah, ini kadang-kadang kagak. Semakin tinggi jabatannya, semakin banyak hartanya, seolah-olah semakin sibuk. Saking merasa diri orang paling sibuk, setelah sholat tidak mau berdoa, tidak mau berzikir, langsung keluar. Ini kalau menurut saya manusia paling sombong, Bapak Ibu.
Manusia paling sombong. Merasa diri nggak punya waktu, setelah beribadat langsung pergi. Minimalnya berzikirlah agak beberapa kali. Terserah apapun pemahaman kita. Mau yang pemahaman berzikir berjamaah, ada yang pemahaman berzikir tak berjamaah. Silakan. Ya kalau kita punya pemahaman berzikir tak berjamaah, silakan berzikir sendiri. Ya kalau pemahaman kita berdoa tidak berjamaah, silakan berdoa sendiri. Jangan sampai menjadi manusia sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung angkat saja berangkat. Jangan seperti itu. Nampak betul kita manusia sombong. Walaupun sibuk-sibuk kita, jangan Allah jangan boleh menyibukkan diri. Merasa diri paling sibuk sesama manusia silakan, tapi dengan Allah jangan. Jangan sampai semua yang telah diberikan oleh Allah itu diambil balik. Baru kita merasa bersalah saat itu. Jangan. Maka Nabi SAW itu bersabda dalam satu hadis. Ni'matud dunya matiyatul mu'min. Nikmat dunia itu kendaraan bagi orang yang beriman sebenarnya. Yang dengan kendaraan itu dia yablughul khaira wa yanju minasyarri. Dan dengan nikmat dunia itu jadi kendaraan bagi dia untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, juga menjauhkan dia daripada keburukan-keburukan. Itu seharusnya nikmat yang telah kita dapatkan di dunia ini menjadi kendaraan kita untuk menggapai kebaikan dan menjauhkan kita daripada keburukan. Maka Allah beri nikmat. Cuma kadang salah kita ketika dapat nikmat, orang yang pada saat nggak punya apa-apa, dia kepingin punya nikmat harta banyak. Ketika diberi harta banyak oleh Allah, malah dia mempergunakannya kepada keburukan. Orang kalau sudah banyak hartanya, tidak kuat imannya, dengan harta itu akan membawa dia kepada kemaksiatan. Berzina, berjudi, mabuk-mabuk, dan sebagainya. Itu akan dibawa oleh hawa nafsunya ketika dia banyak uang, tinggi jabatannya. Itu bahaya. Seharusnya nikmat itu menjadi kendaraan bagi dia semakin banyak kebaikan. Bisa umroh, bisa haji, bisa bersedekah, bisa bantu fakir miskin, bisa bantu anak yatim. Seharusnya seperti itu. Menjauhkan dia dari keburukan. Tidak bisa dia hilang imannya karena nggak punya apa-apa. Karena kan seperti itu kita lihat mirisnya. Ada orang yang rela meninggalkan agama Islam karena miskin. Pindah agama karena miskin. Karena dia merasa ketika dia pindah agama yang sebelah sana bakal kaya. Ini kalau menurut saya orang yang tak punya akal. Mengapa orang tak punya akal? Orang kalau punya akal dia berpikir, agama yang di sana Tuhannya siapa? Agama yang di sini Tuhannya siapa? Agama yang di sana, orang yang di sana yang beri rezeki Tuhannya Tuhan apa? Yang memberi kehidupan Tuhannya siapa? Tuhan kita juga. Apapun agamanya yang beri rezeki Tuhan kita. Gak mungkin patung yang disembah itu yang menghidupkan. Yang memberi rezeki, gak mungkin. Allah juga yang beri rezeki. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah dua cara ini yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah supaya kita mau kembali menghadap kepada Allah. Ada kala dengan cara baik atau dengan cara diberikan ujian dan permasalahan oleh Allah. Maka jangan menunggu ujian, jangan menunggu masalah, jangan menunggu ketika kita diuji baru kembali kepada Allah, tapi ketika kita punya segalanya, ada apa saja yang kita inginkan, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara paling mulia dan cara paling baik. Saya akhiri. Hadanallahu wa yakum majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.